Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Lukas pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dengan tema, kiranya kita mengerti apa yang kita perbuat. Sesungguhnya Yesus dia disalibkan. Tertulis dalam kitab Lukas. Pertama doanya yaitu di ayat 34. Dan katanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan semoga kita juga tahu apa yang kita perbuat. Dan juga di dalam ayat banyak sekali tokoh-tokoh, sekitar ada 7-8 orang, dan mereka ikut serta melihat Yesus disalibkan. Ada orang tahu apa yang dia sendiri lakukan. Ada orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan. Kita lihat 4 macam orang ini untuk menjadi renungan bagi kita. Apakah mereka tahu apa yang mereka perbuat? Seperti kita, ada perempuan-perempuan yang menangis karena Yesus. Karena kasihan, penderitaan yang kasihan, kita pun akan menangis, kita akan meratap. Tetapi bagi Yesus, bagaimana dia melihat? Tahukah apa yang mereka lakukan sendiri? Yesus berkata, janganlah kalian menangisi aku, melainkan tetapi menangislah bagi dirimu sendiri pada saat bencana besar datang di Yerusalem. Dan di sini saya mulai merasa, ada kalanya kita juga, perasaan kita tertangkap oleh perasaan kita. Tetapi tahukah kita untuk apa kita menangis? Yesus tahukah dia Tahukah dia mengapa harus berjalan di jalan penderitaan salib ini? Mengapa dia melihat perempuan-perempuan nangis? Dia berkata, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangislah dirimu sendiri. Dan perempuan-perempuan ini tahukah apa yang mereka lakukan? Kita lewat garis ini untuk merenungkan ayat hari ini. Di depan masih ada beberapa yang dijelaskan. Kita melihat kembali di PowerPoint. Karena keadaan perubahannya dengan cepat. Pada saat kamu ke Yerusalem, kamu tahu seberapa cepatnya. Karena bus sebentar berhenti di sini, sebentar berhenti di situ. Itu tempat itu kota. Di situ ada bangunan Petrus, dan bus cepat membawa kami cepat berlalu, dan kita pun tidak tahu awal atau belakang urutannya, dan juga kita tahu sesungguhnya tempat itu barat, utara atau selatan. Tetapi bagi kita waktu membaca ayat, kita bisa merasakan satu LD. Jika sepertinya membaca semua itu surat-surat dan kita merenungkan hal-hal yang rohani, dan setiap keadaan kita seperti keadaan sepertinya asing dan tidak punya perasaan. Dan cuma hanya mengatakan hal-hal rohani, bagaimana kita melihat hal-hal ini. Hari ini saya membawa kalian untuk melihat satu PowerPoint, satu di bawah. Di kisah, kalau dari kembali di kitab Lukas di pasal dari 22 sampai
pada saat makan perjamuan malam yang terakhir dimulai. Yesus dari Betania datang ke Yerusalem, dan setiap malam dia meninggalkan bait suci untuk kembali ke Bukit Zaitun. Dan di bait suci ada orang yang berkuasa ingin menangkap Yesus. Dan sampai akhirnya Yudas mengkhianati dia. Kemarin kisah ini terjadi di rumah apa di Sungai Maho, Makalon. Sebab Yerusalem di atas kota Absalom dan juga di bawah. Dan Makalon bukan satu tempat yang tinggi di tengah-tengah. Kemarin dari rumah imam besar tidak jauh, kemudian Yesus melewat jalan ini sampai di taman Getsemani. Kemudian di sini dia ditangkap, kemudian dia dibawa di tempat di tengah-tengah para imam kepala, dan di situ dia dihakimi. Di sini Petrus menyangkal Tuhan. Waktu pagi mereka mulai menerang tentang kesalahan Yesus. Kemudian sampai di sini mereka menyerahkan kepada Pilatus. Di situ dia dihakimi. Dan ayat kita dimulai dari di sini karena tekanan orang banyak. Pilatus mengambil keputusan untuk melepaskan satu tahanan dan menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan Yesus berjalan dalam jalan dan bertemu dengan perempuan-perempuan yang menangis. Kemudian dia dibawa sampai ke Bukit Golgota, dan di situ dia disalibkan. Di sini banyak orang. Pilatus menjadi majelis. Tahukah apa yang ia lakukan? Tahukah dia seorang majelis yang tahu akan melakukan hal yang benar? Seluruh proses, seluruh arena dipenuhkan dengan imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat. Mereka sembunyi, ada yang sembunyi di antara orang banyak, dan mereka bertemu, salibkan dia seperti suara orang banyak. Tetapi latar belakang adalah teriakan para imam-imam, kepala imam-imam. Dan Herodes melihat Yesus karena Pilatus membawa dia, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menghakimi Yesus. Kemudian dia melepaskan Yesus. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ia harus lakukan. Dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan orang yang bernama Simon dari Kirene. Tahukah dia apa yang ia dilakukan? Sesungguhnya dalam kisah pertama, orang yang memikul salib mengikuti Yesus, orang yang pertama.
Kemudian di dalam perjalanan banyak perempuan yang menangisi Yesus, meratapi dia, dan sampai pada poin yang utama 32 sampai dengan 33, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Dan di situ ada pembicaraan yang sederhana, dan juga itu juga hal yang penting. Kedua penjahat ini, tahukah apa yang mereka lakukan? Kita lihat satu dari mereka tahu dan seorang lagi tidak tahu. Dan kemudian para prajurit-prajurit yang mengolok-olok Yesus. Dalam peristiwa ini mereka semua pada di arena, dan setiap perkara mereka pun ada di situ dan melihat pada saat Yesus mati. Melihat perubahan dalam kepala pasukan, melihat, dan ia melihat sungguh orang ini adalah orang benar. Sesungguhnya tahukah ia apa yang ia katakan? Dan orang yang mengenal Yesus, mereka hanya jauh-jauh berdiri dan melihat. Dan melihat ini membawa satu banyak renungan. Ada orang yang kecewa, ada orang yang sangat sedih, ada orang yang setiap perkataan Yesus ada di dalam hati mereka. Apakah mereka juga termasuk orang yang tahu apakah mereka tahu apa yang mereka laku sendiri? Dan juga orang yang menguburkan Yusuf, kemudian dari para perempuan yang bersama dengan Yesus yang dari Galilea, kemudian mengikuti menguburkan Yesus, para perempuan itu. Dan hari ini hal yang sangat penting, pada saat hari sebelum Sabat, apakah mereka mencari kuburan yang salah? Apakah di dalam kubur mengira mereka dicuri oleh orang? Sesungguhnya mereka tahu apa yang mereka lakukan, sebab mereka dalam proses penguburan Yesus mereka melihat dengan jelas. Dan juga karena hari Sabat mereka tidak melakukan apapun. Sampai pada hari ketiga pagi hari, mereka sampai pergi ke kubur. Tetapi apakah mereka tahu sesungguhnya apa yang mereka perbuat? Dan hari ini kita masuk dalam ayat. Sesungguhnya saya mengatakan satu kali. Dan pada waktu kita mendengar, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, dan orang mana yang kita bisa mudah untuk setuju? Apakah kita orang yang berkuasa? Pada saat ada orang di depan saya, apakah saya dengan adil untuk memeriksa? Apakah saya mengira saya sendiri adil? Tetapi sesungguhnya saya tidak melihat kehendak Allah. Kita terlebih dahulu melihat Pilatus 1 sampai dengan 25. Ada orang yang karena dia ada orang yang berkata bahwa Yesus menyesatkan bangsa, melarang bayar pajak kepada kaisar, dan juga dia adalah Kristus yang yaitu raja. Ada katanya juga ada benar. Kalau ia adalah Kristus, perkataannya juga ada benar. Dan pada masa itu politik sangat kacau, dan Yesus di bawah dalam politik di masa itu, kekacauan politik masa itu. Kristus adalah raja yang membawa bangkitan orang Yahudi menggulingkan Roma. Mereka melawan pemimpin Roma. Sesungguhnya mereka situ melawan negara, dan kesalahan ini mereka sangat jelas. Dan mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus untuk menghakimi dia.
Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus. Di sini dikatakan jawabannya. Apa yang ia jawab? "Kau sendiri mengatakannya." Bahasa "you say so." Yesus tidak menjawab, "Ya, aku." Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Engkau sendiri mengatakannya. Yesus tidak mengaku dan juga tidak menolak. Dan kata ini dari mulutmu dikatakan. Kemudian kita melihat Pilatus. Ingin melihat apa didakwakan kepada Yesus. Dan para imam-imam kepala dan juga orang banyak berkata kepada orang banyak itu, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka semakin kuat mendesak. Ia menghasut rakyat. Ini perkataan orang Roma, bukan orang Yahudi menjual orang Yahudi sendiri. Walaupun orang Yahudi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Siapa orang Yahudi yang tidak ingin negaranya dipulihkan? Adakah orang Yahudi menyalahkan orang dia membangkang, menghasut rakyatnya untuk menggulingkan pemerintah Roma? Dia katakan dia dari Galilea dan sudah sampai di sini ia menghasut rakyat. Pilatus mendengar, wah, dia dari Galilea. Kemudian dia terpikir oleh Herodes, sebab Herodes di situ menjadi raja di saat itu. Sesungguhnya Pilatus juga ingin meringankan bebannya karena tekanan dari rakyat terhadap dia. Dan sekarang diserahkan kepada Herodes, dia bisa istirahat. Sebab Herodes yang berkuasa atas Galilea, dan kebetulan dia ada di Yerusalem. Ketika pada Herodes selalu ingin melihat Yesus. Sesungguhnya Yesus pun tahu, Herodes pun ingin mengejar dia, dan Herodes sangat ingin Yesus melakukan mukjizat untuk mengadakan suatu tanda. Apakah kamu orang yang hidup kembali dari Yohanes Pembaptis yang aku penggal? Dia ada keheranan terhadap Yesus. Dia tidak melihat suara rakyat yang begitu, yang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak tahu kedudukannya sendiri. Menghadapi masalah Herodes, Yesus tidak menjawab apapun. Mungkin dia tidak melihat malah. Jangan banyak bicara. Tidak perlu dengan Herodes banyak omongan. Dan iman-iman kepala dan ahli Taurat terus melontarkan tuduhan terhadap dia. Dan mulai Yesus dan pasukan menista mengolok-olokkan Yesus. Ia menggunakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Herodes mengolok-olok dia. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan.
Dia tidak tahu yang di hadapan dia Yesus itu siapa. Kemudian selanjutnya Pilatus kembali di situ mengumpulkan imam dan pemimpin serta rakyat untuk menghakimi Yesus. Imam kepala, pemimpin serta rakyat semuanya dipanggil. Kemudian Yesus berkata, "Aku sekarang di hadapan kalian untuk memeriksa dia, bukan penghakim, bukan di situ pemeriksa dengan sembunyi, tetapi secara umum di depan orang banyak." Tetapi Yesus juga tidak menemukan kesalahan dan juga tidak melakukan sesuatu sehingga dia layak untuk dihukum mati. Bagi Pilatus, kalian yang ingin memberontak, bukan politik dari Roma, bukan peraturan dari Roma, dan dia berkata keinginannya di ayat 16. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Selanjutnya di kitab lain dikatakan Pilatus mencuci tangan terhadap penumpahan dosa penumpahan darah dengan orang ini tidak ada hubungan. Kalian yang menginginkan kematiannya. Bahkan Pilatus berpikir dengan cara, di hari raya kalian akan melepaskan orang tahanan. Adakah kemungkinan kalian untuk melepaskan Yesus? Tetapi orang banyak, mereka berteriak untuk mengenyahkan orang itu, untuk membunuh orang itu. Kita tahu ini adalah teriakan orang banyak, sebab yang mereka lakukan mereka tidak tahu, mereka hanya mengikuti untuk berteriak. Ini tekanan yang dari para rakyat, dan orang banyak ini tidak tahu apa yang mereka sendiri lakukan. Di ayat 20 sampai sekali lagi Yesus berbicara untuk ingin melepaskan Yesus. Mereka berusaha untuk agar mereka pun melepaskan Yesus. Dia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Roma atau pelawan terhadap Roma. Aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak mendesak Pilatus. Dan teriakan mereka mereka menang akan teriakan mereka. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Dan mengapa pemerintah Roma bisa tunduk di atas teriakan para orang banyak, teriakan para rakyat? Sesungguhnya seluruh kota bangkit untuk melawan Yesus, untuk menolak Yesus. Pilatus tidak ingin karena hal ini dia kehilangan jabatannya, sebab akan menjadi kekacauan di seluruh kota. Kemudian membuat pertimbangan membuat kekacauan seluruh kota atau melenyapkan seorang. Menjadi seorang pejabat harus memperpikirkan masalah ini, keuntungannya sendiri, dan juga untuk dirinya sendiri, apakah jabatannya akan terus bertahan, sehingga akhirnya dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Kalau aku dalam keadaan yang demikian, tahukah apa yang kita lakukan sendiri? Apakah kita bisa orang yang bisa menghadapi tekanan dari rakyat? Atau kita sendiri akan ikut serta di tengah-tengah para rakyat ini? Kita mengira orang banyak ada kekuasaan
kebenaran ada di dalam kita, di pihak kita. Yesus berkata, apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kemudian di ayat 26 dikatakan orang Kirene Simon, sesungguhnya dia datang untuk merayakan hari raya. Dia di tengah-tengah para rakyat, dan tak kenapa dia ditangkap. Apa dia ada kesini kepalanya terang atau apa, tidak tahu. Pada waktu Yesus memikul salib yang berat, dia sangat sulit untuk berjalan. Dan secara teliti ayat tidak dijelaskan. Waktu pertama saya melihat penderitaan Yesus, sesungguhnya ada ditambah di tengah, seperti dia saat ini berjalan pada Pastor Gloria. Tidak langsung bisa sampai ke Pastor Gloria. Di jalan ini ada proses, dan di film ada menjelaskan, tetapi di kitab Injil secara singkat. Kalau secara teliti itu akan sangat panjang, mungkin akan menyewa wartawan untuk mencatat hal-hal ini yang tidak memuatkan untuk kita menulis dalam satu buku. Ini dipersingkat. Mengapa di Simon dari Kirene ini? Karena kalau kamu orang di tengah-tengah itu tidak akan berteriak, pilih aku, bukan. Tapi dia memikul salib. Dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa, sungguh dia tidak tahu mengapa keadaan bisa ada padanya, tetapi dalam gereja yang dicatat karena perkara ini, Simon dari Kirene ini dia percaya Tuhan. Dialah orang yang pertama memikul salib mengikuti Tuhan. Mungkin di dalam latar belakang sejarah dia merasa dia tidak bersalah, tetapi di dalam pengalaman rohani dia mengalami hal ini. Dan murid-muridnya yang mengikuti Yesus, tidak ada seorang pun yang memikul salib untuk mengikuti Yesus seperti Simon Kirene ini. Kemudian ayat 27 sampai dengan 31 menerangkan tentang para perempuan. Yesus berkata, jangan menangisi untuk dia. Tahukah kita untuk apa kita menangis? Apakah sangat kasihan, sangat iba? Yesus, keadaanmu sangatlah kasihan. Mungkin kita pun akan. Tetapi tahukah kita apa yang kita lakukan itu apa? Yesus berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tak pernah menyusui. Ini mengatakan 30-40 tahun kemudian Yerusalem diruntuhkan. Di pasal 21 ada dikatakan bahwa semua orang akan berlari di atas pegunungan. Barusan peperangan di Gaza, kita melihat banyak sekali kematian, kecelakaan yang di rumah sakit, para anak-anak. Yesus mungkin untuk perkara ini dia menangis, tapi Yesus berkata, janganlah menangisi aku, sebab Yesus hendak menggenapi kehendak Bapa Sorgawi. Yesus juga tidak pada saat dia dicabuk, dia mengibah. Mengapa saya begitu menderita? Mengapa saya begitu menderita? Ya Allahku, mengapa engkau tidak peduli aku, membuat aku begini menderita? Kalau kita menghadapi penderitaan demikian, mungkin kita pun ada mengasihi diri kita sendiri. Tetapi Yesus tidak ada rasa yang demikian.
Dia seluruhnya tahu untuk apa dia melakukan demikian. Jadi di situ dia menghibur para perempuan, janganlah menangisi aku. Kemudian sampai di paragraf yang pertama, yang kemudian di ayat 32 mengatakan tentang Yesus disalibkan. Di keduanya ada dua penjahat yang bersama disalibkan. Di ayat 34, Yesus di kayu salib berbicara. Dan di sini bisa kita untuk memahami bagaimana dia mengalami waktu dia disalib. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka telah disalibkan, dan mohon Bapa Surgawi untuk mengampuni mereka, mengampuni dosa orang dunia dan juga termasuk orang-orang yang di hadapannya." Dan para rakyat di situ mereka melihat, dan pemimpin-pemimpin mengejek dia. Dan pemimpin ini belum tentu pemimpin orang Roma. Mungkin juga pemimpin orang Yahudi. Dikatakan, jika engkau bilang engkau adalah anak Allah, turunlah engkau dari salibmu. Tapi di sini di kitab Lukas tidak menulis secara teliti. Dan juga prajurit mengolok-olok dia dengan mengajukan anggur asam untuk diminum dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah kamu membuatkan kekacauan untuk menyelamatkan kerajaan Yahudi? Terlebih dahulu selamatkanlah dirimu." Dan saya merasa kata-kata ini bagi saya, dengan kedagingan saya, pasti punya reaksi. Saya akan tergerak, tapi kita harus seperti Yesus. Dia tidak tergerak apapun oleh reaksi gerakan dari setan. Dan pada waktu berkata salibkan dia, itu membawa penderitaan yang lebih dalam daripada penderitaan dagingan. Waktu pun dia kata-kata yang membangkitkan emosi, tetapi Yesus tidak menjawab mereka. Dan di saat itu ada dua orang penjahat. Seorang juga tidak tahu apa yang ia perbuat. Di situ juga ikut mengejek Yesus. Kita melihat di situ setan menggunakan kata-kata ini untuk mengejek-ngejek Yesus. Baik itu para pemimpin, prajurit-prajurit, dan orang yang disalibkan terus-menerus di situ membangkitkan amarah. Kalau kamu adalah Kristus, kamu bisa selamatkanlah dirimu dan kami. Kalau Yesus turun dari salib, bukankah hal itu sangat yang mengagetkan? Seharusnya dia bisa melakukan. Tetapi pada saat dia ditantang oleh setan, waktu menyuruh dia terjun dari di atas bait, Yesus telah menolak kata-katanya. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang seperti manusia, tetapi dia hendaklah menggenapkan kehendak Allah. Dia harus mati di atas salib untuk sebagai korban persembahan, baru bisa melaksanakan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan. Dan seorang penjahat, dia juga ingin tahu apa yang ia lakukan. Dia mohon pada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata padamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Firdaus.
di atas salib. Penghukuman ini sangatlah menderita. Setiap menarik nafas, kamu harus mengangkat kepalamu untuk menarik nafas. Sebab berat badanmu akan terus melorot ke bawah. Itu satu hukuman yang sangat sadis. Dan terus mendara keadaan orang akan semakin tidak tahu apa-apa. Tetapi Yesus berkata kepada penjahat ini, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jangan melihat apa yang dialami, tetapi lihatlah yang akan datang. Ini adalah janji Tuhan terhadap kepada kita juga. Sebagaimanapun penderitaan kita dalam sakit penyakit, janji Yesus, Dia akan bersama-sama kita di dalam Firdaus. Kemudian seikutnya, langit menjadi gelap. Dari kegelapan meliputi seluruh daerah. Dari jam 12 sampai jam 3, ada 3 jam. Seluruh daerah menjadi gelap. Matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terbelah 2. Terbelah 2 ini banyak sekali terjemahan. Ada yang menjelaskan dari terbelahnya ini bisa sampai di bait suci. Dan bagi orang Yahudi, ya itu seperti Bapa mengoyak jubahnya, kemudian seperti tabir yang terbelah 2, yaitu mengatakan sakitnya Allah Bapa. Kemudian Yesus berkata, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Di sini Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam satu tindakan. Di ayat 47 dikatakan kepala pasukan. Dia melihat perkara di bait suci, dia memuliakan Allah. Dia bukan melihat lagi penjahat, bukan lagi melihat perkara di Roma, tetapi dia melihat kemuliaan Allah. Dia memuliakan Allah dan dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan ini mungkin orang Roma. Dia di arena melihat perkara itu. Dia tahu apa yang dia mengerti apa yang Yesus lakukan. Dia melihat Yesus adalah orang benar. Kemudian perkataan ini mengakan semua tuduhan para orang pemimpin Yahudi, kepala-kepala, imam-imam kepala. Dia adalah orang benar. Kemudian orang-orang yang menonton mereka perlahan pulang, dan ada orang yang mengenal Yesus dan orang perempuan Galilea yang mengikuti dia. Dia berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berdiri jauh-jauh. Mereka tidak meninggalkan arena itu, dan selalu dalam peristiwa itu mereka melihat dan mereka merenungkan. Mereka merenungkan perkataan Yesus kepada mereka. Dan seorang lagi, yaitu seorang majelis besar, ya Yusuf. Majelis adalah orang pemimpin yang membantu untuk membincangkan perkara orang banyak. Dan orang yang baik lagi benar.
Dia tidak bersama dengan orang banyak. Dia berasal dari Arimatah, dari sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nanti kerajaan Allah. Dia tahu apa yang ia lakukan sendiri, dan dia mohon kepada Pilatus untuk memakamkan mayatnya Yesus menggunakan kuburan yang dari batu di Bukit Batu. 56 itu persiapan hari Sabat. Sesungguhnya tidak menggunakan urutan-urutan atau acara apapun untuk mengubur Yesus. Tidak menggunakan rempah atau minyak mur untuk mengubur Yesus, tetapi hanya terbungkus dengan kain lenan. Mereka menanti setelah hari Sabat berakhir baru melakukan hal ini. Jadi mereka mengikuti di belakang Yusuf. Dan kata berikutnya kita harus melihat dengan jelas. Ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka orang yang sangat teliti. Mereka tidak berada dalam tempat yang salah. Mereka tidak mencari kubur yang salah. Mereka kembali pulang untuk menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kemudian mereka merayakan hari Sabat. Satu yang sangat semarak lagi di pasal berikutnya. Pada saat hari Sabat datang, para saat perempuan-perempuan datang di kubur Yesus melihat hal peristiwa yang mengagetkan. Kita di pasal 23 dari 7-8 macam orang ini. Kita merenungkan diri kita sendiri, kita orang yang bagaimana. Pada saat orang mengolok-olok kita, apakah kita bisa juga kita ikut serta mengolok-olok orang lain? Pada saat aku punya kekuasaan untuk menyelesaikan perkara, apakah aku mengerti kehendak Allah? Apakah aku seperti pemimpin-pemimpin Yahudi, seperti imam-imam kepala melakukan hal terhadap Yesus ini? Melakukan yang jahat terhadap Yesus? Apakah aku seperti perempuan-perempuan yang merasa iba? Aku di situ menangis, tetapi tahukah aku menangis untuk apa? Apakah aku akan seperti Yesus menghadapkan salib? Kata yang harus ia katakan, ia akan katakan. Yang membangkit amarahnya, satu perkata pun ia tidak menjawab. Dia rela untuk taat kepada kehendak Allah dengan menggenapi semuanya, merasakan semuanya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Yesus, aku berterima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luas. Terima kasih atas kasih-Mu sampai pada langkah Engkau menyerahkan nyawa-Mu. Tuhan, kami berkata, kami tidak layak. Hari ini kami merenungkan salib-Mu, anugerah-Mu, agar kami bisa melihat diri kami sendiri. Kami orang yang sangat diberkati. Tuhan, kiranya kasih-Mu hari ini memenuhi kami, Roh Kudus yang menuntun kami, menerangi kami, agar hati kami
dengan anugerah-Mu, berkata kepadamu terhadap kasih-Mu. Mari kita bersama kita memberikan pujian syukur kita karena Yesus yang darah Yesus yang mengalir, semua begitu besar kasih karunia-Nya. Kita berkata, Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau telah berkorban untuk kami. Terima kasih atas curahan darah-Mu. 降伏在你面前，我看见你感恩的心，燃烧生命活水，从你而来的温柔谦卑。Yesus, kami berkata, terima kasih Tuhan. Yesus, kadang-kalanya kami perlahan bisa lupa akan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan. Mohon Engkau menolong kami. Tolong kami Tuhan. Sungguh anugerah yang besar Engkau peduli akan kami. Sungguh anugerah yang besar, darah-Mu mengalir untukku, mengalir untuk kami. Sungguh anugerah yang besar, mahkota kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Mulut kami dipenuhi dengan segala pujian. 你既然在乎我，何等恩典！你宝血为我流，何等恩典！你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪。Mahkota kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu kami mendapatkan anugerah keselamatan-Mu. Karena Engkau, hidup kami tidak sama lagi, sebab karena anugerah kami bisa lepas dari ikatan dosa sehingga kami bisa masuk dalam kelimpahan Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Mari bersama kita bersyukur untuk memuji Allah kita, sebab Yesus disalibkan. Dia menanggung segala dosa kita, yang tujuannya agar kita mendapatkan anugerah ini, agar kita masuk kerajaan Allah yang mulia, yang abadi. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Anugerah-Mu ada di dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami dan juga orang yang kami kasihi. Anugerah-Mu ada di dalam kami. Yesus, terima kasih Engkau disalibkan untuk memulihkan hidup kami. Ini sungguh karunia yang terbesar. Tuhan, di hari ini Engkau kembali menerangi hidup kami pada saat kami hidup di dunia ini. Tuhan, kami juga sama dengan orang-orang itu, melihat apa yang dilakukan Yesus, kami pun melihat. Tetapi Tuhan, berilah kami agar kami lebih mengerti diri kami sendiri. Sesungguhnya kami orang dalam golongan ama. Kita lihat di PowerPoint untuk kembali melihat orang-orang ini, latar belakang hidup mereka pada saat mereka melihat Yesus, berbeda perasaan, reaksi. Kita bisa berbagi, kita milik orang yang bagaimana? Apakah kita seperti para prajurit kita bersama mengolok-olok, mengejek Yesus, mengejek orang di sekitar kita? Pada saat aku di kedudukan aku sebagai pemimpin, apakah aku mengerti akan kehendak Tuhan? Dan juga hari ini kita kembali merenungkan, kita orang yang bagaimana? Apakah kita punya pikiran yang jahat terhadap orang lain? Kita dengan sikap apa terhadap mereka? Kita bersama merenungkan dan juga saling berdoa yang kelemahan kita. Atau kita seperti para perempuan itu, kita menangis tetapi tidak tahu apa yang kita tangisi.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, berilah kami hati yang tahu untuk mengerti, tahu akan keadaan dan apa yang harus perbuat. Tuhan, pada saat kami tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam keadaan ini, di kitab Lukas di ayat 23 mengatakan di situ banyak sekali perkara, satu persatu mereka tidak tahu akan kehendak Tuhan kerajaan Allah, tetapi reaksi mereka yang kami lihat agar kami bisa masuk di dalam orang ini, yaitu salah satu orang yang disalibkan, dan dia berkata kepada orang penjahat, berkata, tetapi dengan dikatakan tidakkah engkau takut kepada dan tidak takut kepada Allah, sedangkan engkau menerima yang salah? Kita memang selayak dihukum, sebab kita menerima balasan setempel dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa kita tahu akan apa yang kita perbuat, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan juga kita bersama biarlah ini kita menjadikan firman yang diletak dalam hati kita. Kita harus mengerti kita harus tahu apa yang kita perbuat. Kita harus tahu akan kehendak Allah. Namamu layak untuk mendapatkan pujian. Besar anugerahmu, engkau peduli akan aku. Besar anugerahmu, darahmu engkau curahkan untukku. Besar anugerahmu, engkau berikan mahkota kemuliaan untuk bagiku. Hatiku, mulutku penuh dengan pujian. Dengan mulutku dipenuh pujian. Haleluya, haleluya. Besar anugerah Tuhan, bersyukur dan terima kasih anugerah yang besar. Di hari ini di dalam Alkitab, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan Yesus, dan orang banyak tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Para pemimpin dan imam-imam kepala juga tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Tapi Yesus berkata, apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat saya melihat ayat ini, saya melihat sendiri, Yesus
Saudara semua, Yesus telah mengorbankan diri untuk semua kelemahan kita. Dia, apa yang kita lakukan kita tidak tahu. Mohon Tuhan beri kita tahu akan dosa diberikan dalam hidup kita setiap hari, menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dia berjalan dalam kayu salibnya. Bagaimana ia menanggung yang tidak seharusnya ia tanggung. Tetapi hari ini kita di dalam anugerahnya, sungguh besar anugerahnya, besar karunia-Nya. Mohon Tuhan untuk menolong kita di setiap saat untuk menghargai anugerah-Nya, tidak lagi di dalam dosa, agar hidup kita mendapatkan kemenangan. Tuhan, kami berterima kasih, anugerah-Mu sungguh besar. Tuhan, anugerah-Mu, Engkau menanggung segala dosa kami. Tuhan, berilah kami tahu akan dosa anugerah ini di dalam kami dan setiap hari mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Roh yang suci ada di tengah-tengah kita. Setiap hari Roh Kudus mengingatkan kita untuk meninggalkan kelemahan dan dosa-dosa kita, masuk di dalam kelimpahan Yesus. Hari ini kerajaan Allah, kerajaan surga ada padamu. Allah menyertaimu, sebab kerajaan Allah dinyatakan di dalam padamu, pada keluargamu. Kuasa Allah dinyatakan padamu. Tuhan bersyukur segala kemuliaan anugerah-Mu ada pada saudara-saudari kami, dan hidup kami mengalami kemenangan dan mengenangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati-Mu. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.